Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyan Kalizora. Saya dari SMA Negeri 11 Oku, kelas 11E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Guru pembimbing Ibu Titi Lianti SPD. Selamat menyaksikan. Bab 8. Pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Peta konsep memahami pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Memahami dalil perintah khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Memahami ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan khutbah, tablik, dan dakwah. Pengertian khutbah. Khutbah bahasa, berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Khutbah istilah, berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab khutbah merupakan rangkaian ibadah tertentu. Misalnya khutbah sholat Jumat, sholat Id, atau sholat istisqa. Adanya fenomena alam tertentu, terjadinya gerhana. Perlunya pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu, khutbah nikah. Dalil perintah khutbah. Khutbah harus mengikuti ajaran Quran Surat An-Nisa ayat 115. Model khutbah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab melakukan tablik, adanya perintah untuk berpublik, hadis riwayat Bukhari. Adanya perintah untuk memberikan peringatan, Quran Surat Az-Zariyat. Adanya perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya, hadis riwayat Muslim. Berikut dalil perintah tablik di gambar ini. Pengertian dakwah. Dakwah bahasa, mengajak, memanggil. Dakwah istilah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian dakwah. Pola dalam berdakwah. Dakwah bil lisan. Dakwah dilakukan dengan lisan, ceramah, saresahan, dan lain-lain. B. Dakwah bil kitabah. Dakwah dilakukan dengan menggunakan media tulis, kumpulan karya, buku, kitab, dan lain-lain. C. Dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan, uswatun hasanah. Sebab-sebab dakwah. Adanya perintah untuk menjadi orang yang beruntung, Quran Surat Al-Imran ayat 104. Adanya perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu, Quran Surat An-Nahl ayat 43. Inilah dalil-dalil perintah dakwah di gambar ini. Etika dalam berdakwah. Bersikap lemah lembut, disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, sifatnya lebih banyak mengajak dan merangkul, tema sesuai situasi dan kondisi, materi dakwah sesuai Al-Quran dan Sunnah, tidak mengharap imbalan. Syarat khatib. Seorang laki-laki menutup aurat, berdiri suci dari hadas dan najis, duduk di antara dua khutbah, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah, melakukan rukun khutbah. Syarat materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan hadis, mengajak dan mendorong umat Islam untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perkembangan zaman, tidak mengandung unsur hasutan kelompok. Rukun khutbah, membaca hamdalah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat Nabi, membaca ayat suci Al-Quran, dan membaca doa. Macam-macam khutbah, khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Id, khutbah lainnya, sholat gerhana, sholat istisqa, dan lain-lain. Praktik khutbah, membuat teks khutbah atau pidato. Untuk khutbah harus berisi rukun khutbah. Untuk pidato memenuhi unsur pembukaan. Untuk khutbah dipraktikkan di masjid atau musola. Syarat-syarat tablik, memiliki kemampuan
pengetahuan agama yang memadai, memiliki keterampilan metode yang variatif, memiliki sifat sabar dan tidak emosional, memiliki sifat ikhlas karena Allah, tidak bersifat komersial. Persamaan antara khotbah dan tablik, kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam, memperoleh janji keberuntungan bagi pelakunya. Perbedaan antara khutbah dan tablik. Khutbah dilakukan laki-laki, tablik boleh dilakukan laki-laki atau perempuan. Khutbah terikat rukun, tablik tidak ada rukun. Tujuan khutbah mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan. Tablik mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Praktik tablik, lakukan lomba tablik secara berkala di sekolah. Siapkan hadiah untuk menarik bagi pemenang. Ikutkan para juara untuk berlomba pada tingkat yang lebih tinggi. Syarat-syarat dakwah dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang memadai, menggunakan metode yang menarik, mengajak, merangkul. Dakwah dilakukan terus-menerus, sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktik dakwah bentuk bersecara kelompok. Masing-masing kelompok mencari objek dakwah secara terdata, mengumpulkan sejumlah sembako, membagikan kepada kelompok penerima, membuat laporan untuk memperoleh penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih.